Halo teman-teman, balik lagi di channel Muin Android TV. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu jangan lakukan ini jika teman-teman kurir tidak mau rugi banyak yang berprofesi menjadi kurir Shopee Express. Jadi di sini teman-teman akan admin bagikan beberapa yang harus teman-teman hindari supaya teman-teman itu tidak rugi ya. Namanya bekerja itu cari untung, setelah bekerja dapat uang ya, bukan kehilangan uang. Nah, di sini admin akan bagikan sebuah pengalaman. Jangan sampai pengalaman ini teman-teman lewatkan karena admin tidak mau teman-teman itu mengalami seperti yang saya alami sebelumnya. Jadi begini teman-teman, yang perlu teman-teman siapkan. Yang pertama, jika teman-teman tidak mau rugi ya ketika menjadi seorang kurir Shopee Express, yang pertama teman-teman itu harus menyiapkan dompet atau tas yang rapat teman-teman ya. Jadi kebanyakan teman-teman kurir pemula ini ya tidak diinginkan sih kalau pulang-pulang malam-malam banget, tapi misalkan teman-teman ya, teman-teman memiliki paket, dikasih paket banyak lebih dari 100, teman-teman mau nggak mau harus sampai larut malam teman-teman ya. Dan di situ ketika larut malam teman-teman itu pasti akan memberi pengembalian uang. Jika uangnya itu ratusan ya, harganya paket cuma 15.000, uangnya ratusan, teman-teman otomatis akan memberi pengembalian uang. Nah, di situ teman-teman ya, nanti takutnya uangnya kecar teman-teman ya. Itu hal yang teman-teman perlu hindari yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman ya, ketika teman-teman itu mendapati sebuah paket dan paket itu tidak COD, jika si bayar itu minta cek paket ya, meskipun harganya banyak, jangan mau. Nanti teman-teman, kalau teman-teman lepaskan, misalkan si bayar minta buka paket atau ngecek sebuah paket yang dibeli, padahal paketnya tidak COD cek dulu. Jika tidak cocok, teman-teman akan mengambil resiko sendiri. Ya, auto teman-teman akan rugi ya. Kalau tidak cocok dikembalikan barangnya, itu kan tidak bisa teman-teman, karena tidak COD cek dulu. Kecuali sebelum dibongkar ya, atau sebelum dicek itu si buyer langsung bilang mas retur, itu bisa. Kalau teman-teman mendapati buyer itu kok ngeyel ngotot ingin bongkar paketnya sebelum dibeli, jangan mau kalau labelnya tidak ada COD cek dulu. Nah, nanti teman-teman akan membayari paket yang dibuka tadi, padahal paket itu tidak jauh dicek dulu. Ya, kalau paketnya ribuan nih nggak masalah ya, nggak terlalu masalah ya. Tapi kalau ratusan seperti itu teman-teman buntung teman-teman ya. Teman-teman akan rugi banyak sekali. Itu nomor 2 yang perlu teman-teman hindari. Kemudian nomor tiga, nah ini sangat penting sekali teman-teman ya. Ya, jika si buyer itu tidak mau bayar ya, jangan terlalu lama menunggu si buyer itu untuk membeli atau membayar paket tersebut. Karena jika teman-teman tidak menghindari ini, teman-teman juga akan rugi. Nah, ini ruginya kemana ya? Rugi waktu teman-teman ya. Misalkan teman-teman kirim paket sejumlah 200 ya. Jika teman-teman itu mendapati sebuah bayar yang rewel ya, tidak mau bayar paket ya, ya biarkan langsung saja langsung dipastikan Pak ini paketnya mau dibeli atau mau dibayar atau tidak. Nanti kalau tidak dibayar ya sudah langsung dibawa pulang saja atau diretur teman-teman ya. Jika teman-teman terlalu lama menunggu, teman-teman akan rugi, yang namanya rugi waktu, dan rugi waktu itu menyebabkan rugi keuangan. Kenapa kok dikatakan rugi keuangan? Jika teman-teman rugi waktu ya, waktunya terlalu lama untuk menunggu, otomatis teman-teman akan sedikit mengirim paket ya. Jika teman-teman sedikit mengirim paket, nanti uang yang teman-teman dapatkan dari paket itu juga akan sedikit, karena pendapatan itu sesuai dengan jumlah paket yang dikirim ya. Kecuali kalau teman-teman dediket ya, dediket itu kan sudah dibayar bulanan oleh kantor teman-teman ya. Nah, ini yang satu ini untuk mitra teman-teman ya. Dan misalkan dediket pun juga dia akan rugi apa? Dia kan punya target ya.
dia kan punya target. Nah, kalau dia satu kali orang itu tidak mau membayar, ya targetnya akan sedikit lambat ya, karena target paketnya dedikat itu satu hari paling enggak 200 berapa ya, 299 kalau nggak salah ya, saya kok lupa ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kemudian hal yang perlu teman-teman hindari yang nomor 4, yaitu teman-teman jangan apa ya, teman-teman kalau ada orang yang banyak nanya, itu hindari teman-teman ya. Itu juga yang menyebabkan molornya waktu teman-teman ya. Jika tidak penting ya sudah ditinggalkan aja ya. Ya sudah Mbah, misalkan biasanya yang suka tanya terus itu si mbah-mbah. Saya itu sering kali ya mendapati sebuah kejengkelan ya. Tapi gimana ya, namanya pekerjaan harus sabar ya teman-teman ya. Jadi ya meskipun hati saya jengkel ya saya respon baik-baik. Nggih ngapunten Bang nggih, kalau mboten dibayar pakete kula langsung nggih langsung. Permisi Mbah, ngoten mawon nggih. Jadi seperti itu teman-teman ya. Pokoknya itu kalau teman-teman bekerja sebagai kurir harus menghemat waktu. Jika tidak penting langsung tinggalkan, karena beban yang teman-teman bawa, paket yang teman-teman bawa itu tidak sedikit ya. Dalam waktu 1 jam itu belum tentu teman-teman bisa mengirimkan 15 paket loh. Nah, misalkan teman-teman satu hari ditarget 299 paket harus habis. Nah, itu resiko teman-teman. Kalau tidak habis teman-teman akan mendapatkan konsekuensi dari kantor, yaitu dikeluarkan dari pekerjaan teman-teman. Jadi kalau teman-teman bekerja ya, pokoknya mindsetnya jangan menunda waktu selagi itu tidak penting, kecuali hal itu penting menyangkut si pembeli paket tersebut. Begitu teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja teman-teman praktekkan ya, ini dipahami benar-benar karena ini sangat penting sekali, khususnya untuk kurir pemula teman-teman ya. Semoga tutorial kali ini bermanfaat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.